Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wulan Purwitatari dengan NPM 2213024022. Di sini saya akan mempraktekkan micro teaching materi sistem pernapasan dan gangguannya pada fase D. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Baik, sebelumnya Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah senang mendengar kalian dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada kalian persilakan. Baik teman-teman, marilah kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada ketua kelas. Selanjutnya, Ibu lihat kursinya sudah terisi semua. Apakah semuanya hadir? Hadir, Ibu. Baik, jika semuanya hadir, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian pretest dan pretest dapat diakses melalui barcode yang Ibu tayangkan di depan ya. Sebelumnya silakan menyalakan HP-nya masing-masing. Silakan untuk di-scan barcode-nya. Waktu pengerjaan pretest yaitu selama 10 menit. Silakan untuk dikerjakan dan jangan lupa untuk menuliskan identitas masing-masing.
debu. Ya, karena terkena debu. Ada yang lain? Saya Bu. Ya, Nisa? Saudara Bu. Ya. Ada yang lain? Saya Bu. Ya, Laila? Karena terganggu pernapasannya karena banyak debu. Ya, jadi untuk gambar yang kedua ini banyaknya kendaraan yang melintas hingga mengakibatkan debu yang mengakibatkan polusi udara sehingga kedua orang wanita tersebut sulit bernapas. Kira-kira dari gambar yang telah Ibu tayangkan tadi ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar materi apa? Saya Bu. Ya, tentang? Jadi hari ini kita akan belajar sisi pernapasan dan gangguannya Bu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan dan gangguannya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasi bagian-bagian penyusun dari sistem pernapasan pada manusia serta mampu menjelaskan struktur dan fungsi dari sistem pernapasan. Setelah kita mengerjakan tes dan diskusi gambar, ini saatnya kita untuk mempelajari dunia yang menakjubkan, yaitu sistem pernapasan, di mana setiap napas adalah bagian dari proses yang sangat penting untuk diri kita. Dengan mempelajari cara kerja paru-paru dan gangguannya, sehingga kita bisa menjaga diri kita dan orang lain. Nah, kira-kira dari gambar yang kedua tersebut, mengapa kedua orang wanita tersebut sulit bernapas di daerah seperti itu? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, Puput? Karena mereka menghirup udara kotor Bu. Ya, betul sekali. Selanjutnya, mengapa udara kotor dapat mengganggu sistem pernapasan kita? Nah, sebelum menjawab pertanyaan yang diberikan, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, di mana kelompok satu terdiri 5 orang, yaitu berdasarkan Syakina, Sandita, Asri, Puput, dan Danu. Dan kelompok kedua berdasarkan Laila, Nisa, Sania, Ani, dan Angel. Selanjutnya, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Baik, setiap kelompok akan memiliki satu organ pada sistem pernapasan. Waktu mengerjakan LKPD selama 20 menit. Silakan untuk mengisikan identitas masing-masing di LKPD-nya.
Dari waktu pengajaran yang KPD telah selesai, sedangkan setiap kelompoknya perwakilan untuk maju untuk mengumpulkan LKPD tersebut. Selanjutnya adalah presentasi. Untuk kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Anand Kalila, dan rekan saya, Sania Agustin, Adelia Fabianti, Khalifah Samadzida, dan Adindia Tanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Materi yang kami ambil yaitu tentang Bronkus. Kemudian Bronkus merupakan cabang dari trakea yang membawa udara ke paru-paru. Bronkus juga bercabang menjadi bronkiolus. Fungsinya menyalurkan udara dari trakea menuju alveolus di paru-paru. Jika Bronkus mengalami peradangan, maka bisa menyebabkan penyakit bronkitis yang ditandai dengan batuk kering atau berdahak, bahkan sesak napas. Bronkitis bisa disebabkan oleh asap rokok, polusi udara, atau infeksi virus. Baik, cukup sekian yang dipresentasikan dari kelompok 2. Untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin memberi tanggapan kepada kelompok kami? Baik, saya selaku perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah penyakit bronkitis itu bersifat menular atau tidak? Saya izin mewakilkan kelompok saya untuk memberikan jawaban. Jadi, apakah bronkitis itu bisa menular? Itu ada dua. Umumnya itu ada dua penyebab. Yang pertama karena infeksi virus atau bakteri, yang kedua itu karena polusi. Kalau misalnya karena infeksi virus atau bakteri itu bisa menyebar atau menular melalui percikan atau droplet dari air minum batuk atau bersin. Tapi kalau misalkan penyebabnya polusi seperti misalnya asap rokok atau polusi udara, maka tidak menular. Seperti itu. Apakah dapat dipahami? Sudah, terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk pakai masing-masing dan berikan tepuk tangannya buat kita semua. Selanjutnya silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing seperti semula. Baik, sudah duduk ke tempatnya masing-masing ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan mengapa penting untuk mengenal bagian-bagian dari sistem pernapasan? Saya Bu, Ya, saya Tina. jadi kesimpulannya yaitu agar kita tahu cara menjaga dan juga paham jika terjadi suatu gangguan terhadap sistem pernapasan itu sendiri. Ya, betul sekali ya jawabannya.
gangguan jika terdapat suatu gangguan. Nah, baik. Terima kasih atas jawabannya ya, Bu. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk menambah semangat kalian terkait materi hari ini, Ibu telah memberikan soal di classroom mengenai struktur dan fungsi bagian-bagian penyusun sistem pernafasan. Silakan kalian setelah sampai di rumah untuk mengecek soal tersebut dan mengerjakannya. Untuk pengumpulannya sudah tertera di dalam classroom. Untuk selanjutnya, untuk bacaan di rumah, kalian bisa membaca terkait mekanisme dari pernapasan. Apakah paham semuanya? Paham. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan berdoa. Baik semuanya, sebelum kita pulang, mari kita duduk bersama dan masing-masing berdoa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, cukup sekian praktik micro teaching saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari praktik micro teaching yang dilaksanakan oleh praktikan memiliki manfaat tersendiri untuk praktikan tersebut, yaitu kegiatan ini menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan pedagogik, terutama dalam merancang pembelajaran yang terarah sesuai tujuan. Mahasiswa dituntut untuk mampu menyusun skenario pembelajaran yang runtut, menyederhanakan materi biologi yang kompleks, serta menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Selain itu juga, praktik ini juga menjadi momen penting untuk mengasah kemampuan menggunakan media ajar yang relevan dan interaktif, seperti model organ tubuh atau animasi digital. Melalui rekaman video, mahasiswa juga dapat mengevaluasi gaya mengajarnya sendiri dan menerima umpan balik dari dosen maupun teman sejawat untuk perbaikan di masa mendatang. Sementara itu, bagi penonton video micro teaching tersebut, baik dari kalangan dosen, teman mahasiswa, maupun guru lain, materi ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana proses pembelajaran biologi dapat dikemas secara menarik dan edukatif loh. Video tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dalam memilih metode mengajar yang sesuai, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Selain itu, bagi masyarakat umum yang menonton, video ini juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi kesehatan, khususnya mengenai pentingnya menjaga sistem pernapasan dan mengenali berbagai gangguan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, praktik micro teaching tidak hanya bermanfaat untuk kompetensi calon guru, tetapi juga memberikan dampak edukatif yang luas bagi seluruh penontonnya.